Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Yogianti, NIM 2005120407 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2020A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang FTP server untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, ST MKom. Pada materi FTP server ini, saya akan menjelaskan beberapa submateri yang berisi tentang pengertian, fungsi, cara kerja, dan aplikasi FTP server client, dan juga ditampilkan video simulasi FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama yaitu pengertian FTP server. FTP merupakan singkatan dari File Transfer Protocol, yang merupakan internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Selanjutnya yaitu fungsi FTP server. Fungsi yang pertama yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web server ke internet. Yang kedua yaitu menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga yaitu mengirim file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk dilampirkan ke dalam email. Yang keempat yaitu mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang kelima yaitu mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Selanjutnya yaitu cara kerja FTP server. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang akan dilakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci akses untuk mengakses data di dalamnya. Namun, sebelum terjadi pertukaran data, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap dilakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu aplikasi FTP client. Yang pertama ada FileZilla FTP Client. FileZilla ini adalah aplikasi yang sangat populer, dan FileZilla ini merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang sangat lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Yang kedua ada WinSCP. WinSCP ini merupakan aplikasi yang cukup populer, terutama untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP ini ada SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Yang ketiga ada GFTP. GFTP itu merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Protokol yang mendukung GFTP yaitu ada FTP, FTPS, kemudian ada HTTP, kemudian ada HTTPS, ada SSH, ada FSP. Selanjutnya, ada pemaparan video simulasi FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Simak videonya baik-baik ya.
Simulasi FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Langkah yang pertama tentunya membuat skema jaringan. Di sini sudah disiapkan komponen-komponen untuk simulasi FTP server. Setelah komponennya sudah disusun, langkah selanjutnya yaitu menghubungkan setiap komponen menggunakan connection otomatis. Setelah semua komponen sudah terhubung, langkah selanjutnya yaitu mengatur IP address pada PC. Yang pertama yaitu PC 1. IP address PC 1 yaitu 192.168.1.1. Untuk subnet masknya menggunakan akhiran 192. Untuk default gateway-nya menggunakan 192.168.1.62. Selanjutnya ke PC 2. Untuk IP address-nya menggunakan 192.168.1.2. Untuk subnet masknya sama menggunakan 192. Dan untuk default gateway-nya sama menggunakan 192.168.1.62. Selanjutnya PC 3. Untuk PC 3 IP address-nya menggunakan 192.168.1.3, subnet masknya sama, akhiran 192. Untuk default gateway-nya menggunakan 192.168.1.62. Selanjutnya ke PC 4, IP address-nya menggunakan 192.168.1.65. Untuk di subnet masknya menggunakan akhiran 192 juga. Untuk default gateway-nya menggunakan 192.168.1.126. Selanjutnya ke PC 5. Untuk IP address-nya menggunakan 192.168.1.66. Subnet masknya menggunakan 192. Untuk default gateway-nya sama seperti sebelumnya menggunakan 1.126. Selanjutnya ke PC 6. Untuk IP address PC 6 yaitu 192.168.1.67. Untuk subnet masknya sama 192. Untuk default gateway-nya sama seperti sebelumnya menggunakan 1.126. Setelah mengatur semua IP address pada PC, selanjutnya mengaktifkan kabel FA dan SE pada router. Yang pertama yaitu router 1. Aktifkan kabel FA 0, kemudian IP address-nya menggunakan 192.168.1.62. Subnet masknya menggunakan akhiran 192. Selanjutnya ke kabel FA1, aktifkan, kemudian IP-nya menggunakan 192.168.1.126. Untuk subnet masknya sama menggunakan akhiran 192. Selanjutnya ke kabel serial 2, aktifkan, IP-nya menggunakan 12.12.12.1. Untuk subnet masknya menggunakan 255.255.255.0. Selanjutnya ke kabel serial 3, aktifkan, untuk IP-nya menggunakan 13.13.13.1. Untuk subnet masknya sama menggunakan akhiran 255.0. Selanjutnya ke router 2, aktifkan FA0, kemudian IP address-nya menggunakan 192.168.1.254. Untuk subnet masknya menggunakan akhiran 128. Kemudian kita beralih ke kabel serial 2, menggunakan aktifkan, kemudian 12.12.12.2. Kemudian subnet masknya 255.0,
ke kabel serial 3, aktifkan IP address-nya menggunakan 23.23.23.2, subnet mask-nya sama menggunakan 255.0. Selanjutnya beralih ke router 3. Aktifkan kabel FA0 untuk IP address-nya menggunakan 33.33.33.3, kemudian subnet mask-nya menggunakan 255.0, kemudian ke kabel FA1 aktifkan untuk IP address-nya menggunakan 43.43.43.3, subnet mask-nya menggunakan 255.0, kemudian beralih ke kabel serial 2, aktifkan untuk IP address-nya menggunakan 23.23.23.3, kemudian subnet mask-nya 255.0. Selanjutnya beralih ke kabel serial 3, aktifkan, kemudian IP address-nya menggunakan 13.13.13.3, subnet mask-nya menggunakan 255.0. Setelah mengaktifkan kabel FA dan SE pada router, langkah selanjutnya yaitu mengisi RIP routing pada router. Yang pertama yaitu pada router 1. Network yang pertama yaitu menggunakan 192.168.1.0 kemudian add. Yang kedua yaitu 12.12.12.0 kemudian add. Yang ketiga yaitu 13.13.13.0 kemudian add. Setelah RIP routing semua sudah dimasukkan ke CLI, kemudian ketikkan no auto summary dan version 2, kemudian kembali ke config dan save konfigurasi. Selanjutnya ke router 2. Network yang pertama yaitu 192.168.1.128 kemudian add. Yang kedua yaitu 12.12.12.12.0 kemudian add. Yang ketiga yaitu 23.23.23.0 kemudian add. Setelah semua RIP routing sudah dimasukkan, kemudian kita ke CLI dan ketikkan no auto summary dan version 2. Selanjutnya kembali ke config dan save konfigurasi. Selanjutnya ke router 3. Network yang pertama yaitu 13.13.13.0 kemudian add. Yang kedua yaitu 23.23.23.0 kemudian add. Yang ketiga yaitu 33.33.33.0 kemudian add. Yang keempat 43.43.43.0 kemudian add. Setelah RIP routing semua sudah diisi, kemudian ke CLI, ketikkan no auto summary dan version 2. Kemudian kembali ke config dan save konfigurasi. Setelah mengisi RIP routing, langkah selanjutnya yaitu melakukan setting pada DHCP server. Kita pergi ke desktop, kemudian IP konfigurasi. Untuk IP-nya yaitu 192.168.1.253. Subnet mask-nya menggunakan akhiran 128. Untuk default gateway-nya menggunakan 192.168.1.254. Selanjutnya kita ke service, aktifkan DHCP, kemudian isi default gateway-nya. Default gateway-nya yaitu 192.168.1.254, kemudian isi DNS servernya menggunakan 33.33.33.1, kemudian save. Ini adalah hasilnya.
Selanjutnya yaitu melakukan setting pada FTP server saja, karena pada simulasi ini kita tidak menggunakan DNS server, web server, dan mail server, sehingga kita hanya men-setting ke FTP server saja. Kita pergi ke FTP server, kemudian ke desktop, ke IP configuration. Untuk IP-nya yaitu menggunakan 43.43.43.2, kemudian subnet masknya menggunakan 255.0, kemudian untuk default gateway-nya menggunakan 43.43.43.3. Kemudian ke service, ke FTP, pastikan bahwa FTP-nya on. Kemudian masukkan username coba dan password coba. Kemudian centang semua file dan add. Sudah masuk pada tabel, kemudian save. Selanjutnya ke PC 1, kemudian ke text editor, kita membuat file teks. Kita ketikkan ini isi pesan dari PC 1, kemudian filenya kita save dengan file teks dengan nama pesan PC1.txt. Kemudian oke. Selanjutnya kita akan mengecek dengan cara menjalankan perintah dir pada command prompt. Ketikkan dir. Dapat kita lihat pesan PC1 sudah tersimpan pada PC1. Selanjutnya yaitu membuat koneksi FTP server. Nanti kita akan memasukkan username dan password, kemudian upload file teks yang sudah kita buat. Di sini ketikkan FTP 43.43.43.2, kemudian username-nya masukkan coba, password, kemudian upload file teks, ketikkan put pesan PC1.txt. Pesan berhasil diupload. Selanjutnya kita pergi ke laptop. Kita akan membuat koneksi FTP server dan mencoba download file teks. Di sini kita ketikkan FTP 43.43.43.2. Kemudian masukkan username-nya yaitu coba, password. Kemudian kita akan mencoba mendownload file teksnya dengan cara ketikkan get pesan PC1.txt. Artinya koneksi dan download file teks berhasil. Kemudian file yang sudah kita download kita coba buka dengan text editor pada laptop. Open pesan PC1 oke. Nah, dapat kita lihat bahwa pesan file teksnya dapat kita buka. Kemudian lakukan hal yang sama ke PC 4. Buat koneksi FTP, ketikkan FTP 43.43.43.2, kemudian username-nya coba, password, kemudian download file teks, ketikkan get pesan PC1.txt. Artinya koneksi dan download file berhasil. Kemudian kita coba buka dengan text editor, open. Kemudian dapat kita lihat file teks dapat kita buka. Lakukan hal yang sama pada smartphone. Kita ke command prompt, kemudian buat koneksi FTP server, ketikkan FTP 43.43.43.2, masukkan username coba, password,
Kemudian kita download file teks, ketikkan get pesan pc1 txt. Ini artinya koneksi dan download berhasil. Kemudian kita coba open menggunakan text editor. Open. Nah, dapat kita lihat bahwa membuka file teksnya berhasil. Semua langkah-langkah dan percobaan sudah kita lakukan, artinya simulasi FTP server sudah selesai. Semua submateri sudah dijelaskan dan video simulasi FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer sudah ditampilkan. Saya Esti Yogianti mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.